Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, kula panjenengan sami tansah ngunjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita seluruh nikmat, terutama keimanan kita kepada Allah. Mari kita bersungguh-sungguh di dalam menjaga nikmat keimanan. Kita jadikan diri kita ini orang yang berjalan di atas Islam. Bahkan kalau bisa kita tingkatkan diri kita, kedudukan kita menjadi satu derajat lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang tidak sekedar berjalan di atas jalan Islam, tetapi kemudian menjadi orang yang memperjuangkan untuk memuliakan Islam. Ya, ini satu derajat yang lebih tinggi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabat. Maka para sahabat itu tampil menjadi dua pribadi yang saling menguatkan. Satu sisi 104.000 orang sahabat, orang sahabat dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang berjalan di atas tata aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu watak pertama. Maka tidak ada sahabat Rasul yang orangnya ndeliyo menika mboten wonten nggih. Sahabat Rasul itu pasti meskipun nama mereka tidak kita kenal, maka mereka menjadi orang-orang yang istimewa, ibadah mereka istimewa, ketaatan mereka kepada Allah taala istimewa. Punika ingkang sepindah. Yang kedua, apa watak yang dimiliki oleh para sahabat? Maka mereka menjadi orang yang selalu memperjuangkan Islam, memperjuangkan kebenaran. Bentuknya adalah mereka pasti menjadi dai atau para mujahid, pejuang-pejuang Islam yang berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun mereka berada, maka mereka tidak akan pernah meletakkan sifat dai mereka. Mereka mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam dan berjuang untuk memuliakan Islam. Panjenengan silahkan baca wis peri kehidupan sahabat sinten kemawon. Kalau panjenengan kepengen tahu, misalkan panjenengan baca kitab Syiaru A'lamun Nubala misalkan. Gitu kan Imam Az-Zahabi rahimahullah mengumpulkan berbagai macam nama ya para sahabat yang sangat tidak kita kenal. Ya. Jadi kalau orang itu disebut sahabat pasti mereka bertakwa. Yang kedua kemudian mereka adalah orang yang beramal untuk memuliakan Islam dimanapun mereka berada. Ini ciri khasnya para sahabat. Sehingga Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW yang tinggal di Madinah itu hanya ada sekitar 3.000 orang sahabat yang dikuburkan di pekuburan Baqi'. Ya, di kota Madinah. Lalu 100.000 lebih sahabat yang lain kemana nyebar. 10.000 orang diantaranya dikuburkan di negeri Syam. Jauh letaknya hadirin sekalian. Untuk apa ya? Untuk beramal. Ada di antara mereka bahkan utusannya sampai ke negeri kita, negara waktu itu Samudra Pasai nggih. Utusannya sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu ketompong ya Mas dengan kerajaan Sriwijaya sampai Sumatera lah, bukan Samudra Pasai. Untuk apa itu? Untuk memperjuangkan Islam. Ya, untuk memperjuangkan Islam.
Jadi ini ciri khas yang dimiliki oleh orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im tsullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebagian besar sahabat begitu hadirin. Monggo kita bersungguh-sungguh karena memang tugas kehidupan kita itu sebenarnya. Hadirin sadani Allah wa iyyakum, kita lajengaken, kita akan membicarakan masih di dalam manzilatus sima sekarang tentang macam-macam orang yang mendengarkan kebenaran. Yang pertama, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan may yasma'u bi tabaihi wa nafsihi wa hawahi. Hadzahu minal masub ma wafaqa taba'uhu. Beliau menyampaikan ada orang yang mendengarkan kebenaran itu dasarnya hawa nafsu, syahwat. Meskipun dia dekat sekali tinggal dengan sumber kebenaran, maka hasilnya ya apa yang sesuai dengan syahwatnya. Kalau sesuai dengan syahwatnya dia terima, kalau tidak sesuai dengan syahwatnya dia tolak. Contohnya sinten? Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab itu kalau dihitung dari sisi nasab kurangnya apa? Dia keluarga dekatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab itu pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Dari sisi jarak rumahnya Nabi kita Muhammad SAW dengan Abu Lahab niku rumahnya dempet. Ya, bahkan sebagian ulama ahlu tarikh menyebutkan dinding rumahnya Nabi Muhammad yang bersinggungan dengan dinding rumahnya Abu Lahab itu satu. Jadi sisi rumahnya Abu Lahab dengan sisi rumahnya Rasul yang gathuk niku dindingnya hanya satu, bukan dua dinding. Ya. Jadi betul-betul keluarga yang sangat dekat dari sisi letak. Dari sisi keluarga, dari sisi hubungan pernikahan, misalkan dua orang anak lelakinya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah itu menikahi dua putri Rasul kita Muhammad SAW sebelum Rasul kita diangkat menjadi Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum radhiyallahu anhuma. Kurangin nopo adil. Tetapi apa yang dikerjakan Abu Lahab ya, sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala wonten ing surat Al-Lahab itu tabbat yada abi lahabi wa tab sampai akhir. Sampai dikisahkan Abu Lahab punika. Jadi kalau Rasul kita Muhammad SAW berdakwah, maka Abu Lahab itu berjalan di belakangnya, nyiring di belakangnya begini. Nanti kalau Nabi kita berdakwah menyampaikan kebenaran, maka Abu Lahab akan berteriak di belakangnya Nabi kita, jangan dengarkan orang ini, wong edian ini, iki ahli sihir ini, di belakangnya Rasul. Ketika Rasul misalkan ngisi pengajian begini nih, maka Abu Lahab kemudian ngibing di belakangnya gitu. Oh, jangan dengarkan wong edian nih dan lain-lain. Betulan itulah hadirin sekalian. Ya. Jadi orang yang mendengarkan kebenaran dasarnya adalah syahwat, ya yang dia dapatkan apa yang sesuai dengan syahwatnya. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah taala menyampaikan wonten ing surat Al-Baqarah ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah bertanya, ya, pertanyaan Rasul itu, pertanyaan Allah kepada Rasul, kenapa? Karena Rasul itu kepengen banget orang-orang ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu mlebu Islam kabeh. Kenapa? Dari sisi hubungan agama, mereka yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, mereka yang paling dekat dengan kaum muslimin. Siapa itu? Orang Yahudi. Ya. Karena orang Yahudi itu betul-betul kitab sucinya menjelaskan kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Kudune orang yang pertama kali beriman kepada dakwahnya Nabi Muhammad setelah Rasul kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu kudune orang Yahudi. Ya, kudune orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu sebelum kedatangan Rasul kita hijrah ke Madinah, orang Yahudi itu selalu, karena memang mereka berselisih terus dengan orang-orang Khazraj dan Aus, itu selalu mengancam dengan mengatakan, wahai orang-orang Aus dan Khazraj, sungguh kami menunggu Nabi terakhir yang dengan Nabi itu kami akan mengalahkan kalian semuanya. Itu selalu diulang-ulang oleh orang Yahudi di hadapannya orang-orang Aus dan Khazraj. Ya. Sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya.
Dan mereka sebelum kedatangan Rasul selalu yastaftihun, menjadikan Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai satu sarana mereka yang mereka harapkan untuk mendapatkan kemenangan. Alalladzina kafaru, di hadapan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu siapa maksudnya? Kaum Aus dan Khazraj sebelum mereka masuk Islam. Ya. Tapi begitu Rasul kita Muhammad SAW hijrah sampai di Madinah, orang yang pertama kali menentang dakwahnya Nabi itu orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj itu justru bersemangat untuk menerima dakwahnya Nabi. Ya. Falamma arafu kafaru bih. Tetapi anehnya dilanjutkan ayatnya itu oleh Allah, ketika mereka mengenal Nabi itu mereka mengingkari pertama kali. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Tidak main-main loh hadirin. Jadi Bani Quraidah itu dikisahkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirah Ibnu Hisham. Pada waktu ada tokoh mereka yang akan meninggal, namanya Ibnu Hayyaban, menceritakan tentang Nabi yang akan segera datang dengan cirinya begini. Kemudian tokohnya Bani Quraidah itu mengatakan, ketahuilah wahai Bani Quraidah, tidak lama lagi Nabi itu akan datang ke tempat tinggal kalian ini. Waktu itu Ibnu Hayyaban namanya melihat ada seorang lelaki kecil, anak kecil yang duduk hadir di dalam majelis ilmu, dan Ibnu Hayyaban mengatakan, ketahuilah sebelum anak kecil ini akil balik, Nabi itu datang ke tempatmu. Maka orang-orang Yahudi itu betul-betul menunggu kedatangan Nabi itu. Begitu Nabi kita Muhammad SAW sampai di Madinah, tokoh-tokoh Yahudi menolak. Oh, bukan ini Nabi yang kita tunggu-tunggu. Anak-anak Bunia mengatakan tidak. Nabi ini kenapa, kalau yang dikatakan oleh Ibnu Hayyaban cirinya begini, ngeyel. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak mudanya masuk Islam, sedangkan tokoh-tokoh tuanya 700 orang mati di hadapan kaum muslimin ketika perang Bani Quraidah. Ya, hadirin sekalian, asadhaniyallah wa iyyakum. Maka kemudian Allah menyampaikan, afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Apakah engkau berkeinginan kuat wahai Muhammad agar orang-orang itu beriman kepadamu? Siapa itu orang-orang Yahudi? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah tsumma yuharrifunahu. Bagaimana mungkin mereka beriman kepadamu wahai Muhammad? Allah ngendika ngaten kepada Nabi kita Muhammad SAW, sedangkan sebagian di antara mereka itu ketika menerima kalamullah, mendengarkan firman Allah, mereka ganti itu. Para ulama menyampaikan, apa kalamullah yang diganti? Yaitu tulisan di dalam kitab suci mereka yang menuliskan tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW. Diganti oleh mereka. Ya. Ini perbuatannya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena hasad. Mereka tidak rela apabila kedudukan Nabi terakhir diserahkan oleh Allah kepada keturunannya Nabi Ismail. Karena apa yang didatangkan oleh Allah tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Bagian mereka ya apa yang mereka ikuti dari hawa nafsunya. Ya, Allah menyampaikan begitu hadirin sekalian. Jadi ini ada potret manusia yang mendengarkan kebenaran, dekat dengan sumber kebenaran, tetapi akhirnya dia tidak mendapatkan kebenaran itu ada. Contohnya sini orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. J. Wausikum ba'iyan nafsi bitaqwallah. Kakang Adi, sing kakangnya tokoh liberal, adine seorang pembela Islam. Ada tidak? Ada. Wonten hadirin sekalian. Lahir dari satu rahim itu. Ya, datang dari satu keluarga bisa saja. Yang satu mendengarkan kebenaran dengan penuh kecurigaan, sedangkan yang satu mendengarkan kebenaran itu dengan rasa cinta. Kan begitu Bapak-bapak. Panjenengan perhatikan, orang-orang liberal itu kenapa kok mereka rewel banget dengan ayat-ayat Allah? Karena setiap kali mendengar ayat dibacakan, maka pertama kali yang muncul itu curiga. Ya, ada orang-orang seperti itu. Sedangkan orang-orang yang beriman ketika mendengarkan ayat Allah pertama kali, apa yang datang dari hati mereka? Ta'zim kepada ayat-ayat Allah. Maka hasilnya berbeda. Jadi hadirin sekalian, asadhaniyallah wa iyyakum. Ayat yang lain Allah menyampaikan sama ini tentang Bani Israel, tentang orang-orang Yahudi. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz akhadna mitsaqakum
Wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji atas kalian, ya, yaitu Bani Israel, dan kami angkat bukit Tursina di atasmu. Seraya kami berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Ya. Qalu sami'na wa 'asayna, maka mereka menjawab, kami dengar tapi kami tidak mau taat. Jadi orang-orang Yahudi itu pernah suatu saat pada masanya Nabi Musa alaihissalam diambil persaksian mereka untuk membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semuanya sujud. Ya, Allah Ta'ala mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka, dan mereka mengira hampir bukit Tursina itu akan dibeleki oleh Allah di atas kepala mereka. Rupanya tidak. Itu sebagai kesungguhan Allah untuk mengambil persaksiannya Bani Israel. Begitu urusannya rampung, mereka balik ke kaumnya masing-masing. Cerita yang mereka sampaikan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu riwayat, bukan di dalam satu riwayat, di dalam beberapa riwayat bahkan, ya, dikisahkan bahkan Bani Israel yang mengganti firman Allah itu bisa mendengarkan pada waktu Allah Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Musa, itu mereka bisa mendengarkan suara percakapannya Allah dengan Nabi Musa pada waktu Allah Ta'ala menyampaikan ajaran Allah Ta'ala untuk Bani Israel. Bayangkan, Bapak, baru saja mereka mendapatkan itu, mereka dengar itu, mereka begitu sampai di tengah kaumnya, li ngomong wis delewer diabadikan oleh Allah Ta'ala. Ya, memang ada orang yang seperti itu. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, kadangkala kita itu menemukan ono wong kok ketoke secara hitungan mustahil ya Mas. Bapakne wong saleh, ibune wong saleh, kakang-kakane wong saleh, wah diadine wong saleh, merosal dhewe iki piye to itu. Bisa memang. Kenapa? Karena syahwat tadi loh hadirin. Syahwat itu bisa mengalihkan kebaikan manusia. Kalau asring matur nggih cerita, karena ini cerita yang Allah perintahkan untuk dikisahkan oleh Rasul. Surat Al-A'raf ayat 175-176. Itu kan ayat yang memerintahkan Rasul kita untuk menceritakan ceritane Bal'am bin Ba'ura namanya. Allah ngendika wa alaihim naba alladzi atainahu ayatina fangsalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawin. Bapak-bapak nek kula bayangke niku wis ora iso mlebu ning nalare wong iman loh. Wahai Muhammad, Allah dawuh kepada Nabi kita Muhammad SAW, ceritakan orang yang telah aku berikan kepadanya ayat-ayatku, kebenaranku, tanda-tanda kebesaranku, tapi dia tinggalkan tanda-tanda kebesaranku. Kemudian dia diikuti oleh setan, kemudian dia tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kehendak kami akan mengangkat derajat orang itu dengan ayat-ayatku. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tetapi orang itu lebih memilih dunia, kata Allah. Apa ceritanya Pak? Bal'am itu satu ulama abid yang begitu dekat dengan Allah sampai doanya mustajab karena dia mengetahui nama Allah yang paling agung. Singkat cerita, kemudian dia didekati oleh penguasa negeri itu yang akan diserbu oleh Nabi Musa alaihissalam karena mereka tinggal di Kan'an, di Palestina setelah Rasul Musa alaihissalam dari Mesir, kemudian sampai di Sinai diperintahkan masuk ke Palestina, sedangkan di Palestina waktu itu ditinggali oleh kaum yang ingkar kepada Allah. Tetapi ada orang soleh di dalamnya. Maka kemudian penguasa Palestina waktu itu sebelum kedatangan Bani Israel meminta agar Bal'am ini mendoakan kekalahan untuk Nabi Musa karena Bal'am terkenal doanya mustajab. Setelah berulang kali akhirnya Bal'am bisa dibujuk. Dan Bal'am itu ketika berdiri di atas bukit, Bal'am itu pertama kali menolak mentah-mentah. Kenapa? Karena Bal'am mengatakan, aku akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Allah akan menghancurkan akhiratku dan duniaku karena melawan Nabi Musa.
Tapi setelah berulang kali dibujuk dengan berbagai macam rayuan dunia, akhirnya Bal'am mau loh. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, pada waktu Bal'am berdiri di atas bukit, kemudian pasukannya Nabi Musa alaihissalam datang itu. Bal'am ki iso nyebut loh Bapak, bayangkan itu. Bal'am itu bisa nyebut ngeten iki. Bal'am itu mengatakan, sungguh aku tahu kalau aku mendoakan keburukan untuk Musa, maka Allah akan menghancurkan akhiratku. Apa yang dikerjakan Bal'am? Dilakoni Bapak. Ingat ya, sebagian riwayat menyampaikan Nabi Adam alaihissalam pada waktu memakan buah khuldi, itu apakah beliau memakan dengan senang hati? Mboten, kepeksa. Kenapa? Saking tresnane kepada simbah kita putri, yaitu Hawa alaihissalam. Saking tresnane lho. Mangkakno Nabi Adam alaihissalam, mbah kakung kita itu tahu bahwa kalau dia memakan buah ini urusannya gede itu. Tapi saking tresnane kepada sang istri, beliau makan buah itu. Itulah syahwat. Maka syahwat itu bisa mematikan akal. Seorang lelaki sekuat apapun, kalau dia sudah jatuh cinta dengan seorang wanita, akalnya kadang-kala jebol Bapak. Yo nek jebol yo ora, nggih to ketrul kadang-kala. Ya, betulan hadirin. Syahwat itu begitu. Maka para ulama itu menyampaikan, fitnah syubhat itu bisa dihadapi dengan hati yang jernih. Sedangkan fitnah syahwat itu bisa dihadapi dengan akal yang bersih. Kenapa? Karena lawannya syahwat itu akal yang bersih. Begitu hadirin sekalian, asadani Allah wa iyyakum. Bal'am ngucap ngoten niku. Dilaknat betul kemudian ketika Bal'am berdoa. Di dalam satu riwayat Rasul kita itu menyampaikan kemudian lidahnya Bal'am terjulur sampai ke dada. Dia tahu dia dilaknat oleh Allah. Tidak cukup itu Bapak. Ya, nanti disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir riwayat ini. Tahu bahwa doanya dia dibalik oleh Allah. Bal'am mendoakan Nabi Musa kekalahan, tapi yang keluar dari lisannya adalah doa kemenangan. Dan ketika mendoakan rajanya agar diberikan kemenangan, yang keluar adalah doa kekalahan. Dan dikabulkan oleh Allah, rajanya kalah. Maka kemudian Bal'am itu menyampaikan, tidak cukup begitu loh Bapak. Bal'am mengatakan, sungguh saat ini aku telah dilaknat oleh Allah. Maka keinginanku satu, akan aku hancurkan Bani Israel. Kita nonton itu. Lajeng Bal'am itu menyampaikan kepada raja tadi, keluarkan semua perempuan-perempuan yang paling cantik di antara kalian. Keluarkan istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian, kirim mereka ke pasukannya Musa. Karena kalau ada satu pasukannya Musa yang berzina dengan istri atau anak kalian, mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai begitu loh Bal'am, Pak. Panjenengan silakan baca tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf ayat 175-176 itu. Mangkano dia 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Syahwat. Ya, satu syahwat, yang kedua hasad. Kenapa hasad? Bal'am marah karena dia tahu dia dilaknat gara-gara mendoakan keburukan Nabi Musa. Maka hasadnya Bal'am kepada Nabi Musa begitu. Nggih. Akhirnya betul, kemudian raja itu mengeluarkan istri-istri mereka dan anak-anak mereka bersama dengan pasukannya. Dikon macak sedanten, kemudian mereka diminta untuk masuk ke kemah-kemahnya pasukannya Nabi Musa alaihissalam. Semuanya menolak kecuali satu orang. Di dalam kitab tafsir Quranul Azim itu disebutkan namanya siapa, nasabnya sampai kepada siapa itu disebutkan. Dia ngeyel, diingatkan oleh teman-temannya, jangan engkau berzina, karena kalau engkau berzina Allah akan melaknat kami, akan melaknat kita. Dia ngeyel, dia ambil satu perempuan kemudian dia berzina. Begitu dia berzina, Allah Ta'ala turunkan bebendu dari langit. Apa itu? Saat itu langsung pasukannya Nabi Musa itu terkena wabah penyakit. Ya, Anda seorang keturunan Bani Israel yang waktu itu sedang bepergian. Ketika peristiwa itu, dia pulang dengan membawa tombak dari besi. Begitu dia melihat,
Kenapa kok pasukannya Nabi Musa satu persatu mati? Belum mengatakan pasti di tempat kita ada orang yang sedang berbuat maksiat. Dia cari satu persatu itu. Setiap kemah pasukan dia buka. Kemudian dia menemukan lelaki itu sedang berzina dengan perempuan itu. Kemudian dia tusuk dengan menggunakan tombaknya. Ya, sehingga laki perempuan itu kemudian gatuk di tombak itu kan diangkat. Jasadnya diangkat, Allah mengangkat laknat itu kemudian. Begitu dua orang yang berzina itu mati, maka laknatnya Allah dicabut. Tapi pas ketika laknat itu dicabut, mungkin 1 atau 2 jam bapak berapa yang meninggal? 70.000 orang Bani Israel. Ya bapak. Kenapa itu? Maksiat manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah malih. Syahwat bisa menghancurkan manusia. Maka hadirin sekalian nasadani Allah wa iyyakum, model pertama ini model yang paling buruk. Ada tingkatan yang lebih baik. Ya. Siapa itu? May yasma'u bihalihi wa imanihi wa ma'rifatihi wa aqlihi. Yaitu orang yang mendengarkan kebenaran, dia terima dengan keimanan, dia terima dengan pemahaman ilmu yang dia miliki, dia terima dengan akal yang jernih. Maka ya bagiannya apa? Ya bagian yang dapat dia dapatkan ya sesuai dengan kemampuan akal dia, kemampuan ilmu dia, ya kekuatan iman. Kalau keimanannya tinggi, maka nanti bagian dari kebenaran yang dia dapatkan ya semakin banyak. Kalau keimanannya rendah, ya bagian yang dia dapatkan dari kebenaran tidak banyak. Kalau ilmunya dalam, maka bagian kebenaran yang dia dapatkan semakin indah. Kalau ilmunya tidak banyak, ya bagian kebenaran yang dia dapatkan ya biasa-biasa saja. Tapi ini tahapannya lebih baik, yaitu orang yang kalau dibacakan ayat Al-Quran itu tawadhu. Masalah nanti kadar tawadhunya seperti apa, tapi orang itu tawadhu. Wow, kalau matur, apa perbedaannya antara seorang muslim dengan orang liberal? Sama-sama mengaku Islam. Ya, perbedaannya kalau seorang muslim dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia mengagungkan ayat-ayat Allah itu dan dia patuh. Masalah iso dilakonnya atau dereng niku urusan lain. Yang pasti pertama kali dia tawadhu di hadapan ayat-ayat Allah. Dia tunduk. Sedangkan orang-orang liberal itu ketika dibacakan di depannya ayat-ayat Allah, maka pikiran pertama adalah bagaimana cara membantah ayat itu dan mencari kelemahannya. Meskipun tidak ada kelemahan ayat-ayat Allah punika, menggandeng wong ora seneng niku mesti ana eleke. Ana eleke dalam pandangan matanya maksudnya nggih. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dicari celahnya, sisi apa celahnya? Tapi di hadapan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW itu kabeh elek pokoknya. Ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai orang-orang Quraisy menghalangi siapapun yang datang ke Makkah untuk tidak mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad. Kalau perlu tutupi telinga mereka dengan menggunakan kapas. Pokoknya bagi mereka Nabi Muhammad itu surah nabi. Maka Rasul kita itu manusia sempurna, indah betul Rasul kita Muhammad SAW. Baik dari tampilan fisiknya ataupun hatinya, semuanya sempurna. Tapi bagi orang yang tidak suka, Rasul itu wong paling elek. Bagi orang yang tidak suka. Jadi, hadirin sekalian, nasadhanillahu wa iyyakum. Orang seperti ini disebutkan oleh Allah Ta'ala wonten ing Al-Quran. Misalkan ini ayat yang turun berkenaan dengan sebagian tokoh-tokoh Yahudi yang masuk Islam. Ada Abdullah bin Salam, bahkan Abdullah bin Salam ini ulama Yahudi yang paling dipercaya oleh orang-orang Yahudi Madinah. Saking alimnya dia terhadap kitab Taurat, sampai orang Yahudi tidak akan percaya kalau Abdullah bin Salam masuk Islam. Ora mungkin pokoknya wis. Ya. Tapi kemudian Allah membuka hatinya. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam adalah orang yang betul-betul jujur kepada kitabullah dan dia mencari kebenaran. Ya. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka. Siapa ini? Abdullah bin Salam seakan-akan sani, Bapak. Jadi ketika mereka dengar Rasul kita datang ke Madinah, goleki oleh Abdullah bin Salam, ya dicari.
begitu dibacakan itu plek dengan apa yang dia cari. Abdullah bin Salam masuk Islam, dan ada kisah bapak-bapak. Begitu Abdullah bin Salam masuk Islam, maka Abdullah bin Salam suatu saat menyampaikan kepada Rasul. Waktu itu orang-orang Yahudi tidak tahu kalau Abdullah bin Salam masuk Islam. Kemudian Rasul kita memanggil tokoh-tokoh Yahudi. Abdullah bin Salam diminta untuk sembunyi. Ya Rasulullah, tanyakan tentang saya kepada mereka. Betul, Abdullah bin Salam sembunyi. Kemudian orang Yahudi ditanya oleh Rasul, wahai tokoh-tokoh Yahudi, ya disebut namanya lah bapak-bapak, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Maka tokoh-tokoh Yahudi mengatakan dia adalah orang yang paling mulia, keturunannya orang yang paling mulia di antara kami. Wah, dipuji-puji begitu, bermacam-macam pujiannya. Lalu ditanya, percayakah kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Ora mungkin, tidak mungkin. Abdullah bin Salam tidak akan mungkin masuk Islam. Dia ulama yang paling dipercaya di kalangan orang Yahudi. Ya, begitu menjawab tidak mungkin, maka kemudian Rasul kita Muhammad SAW memanggil Abdullah bin Salam. Wahai Abdullah bin Salam, keluarlah. Maka Abdullah bin Salam keluar, duduk di sampingnya Rasul dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mendengar ucapannya Abdullah bin Salam itu langsung wong-wong yen, wah si wong paling elek ya rambut jasi bahasa kita kawan. Usus pokoknya kami tidak suka dia jahat, suka berkawan macam-macam Bapak. Ya. Jadi Abdullah bin Salam, atau misalkan kisah ini terkait dengan orang-orang ahlul kitab semisal Salman Al-Farisi. Pernah kita ceritakan bagaimana proses Salman mencari kebenaran, dan begitu ketemu dengan Nabi Muhammad dipeluk sampai menangis karena belum mencarinya lama, prosesnya bertahun-tahun Bapak, ketemu melebu Islam. Ya. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidhu minadam. Mereka menangis, kenapa? Ya ini kebenaran yang mereka cari selama bertahun-tahun. Para sahabat radhiyallahu anhum, terutama orang-orang ahlul kitab, dan Rasul kita memberikan kemuliaan bagi orang-orang ini. Mereka mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pertama adalah kebaikan mereka ketika mereka menjadi ahlul kitab. Kebaikan yang kedua adalah kebaikan setelah mereka masuk Islam. Ganjarannya lipat dua bapak orang-orang seperti ini. Maka Rasul kita ditanya suatu saat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik di antara kita? Ya. Kemudian Rasul kita bertanya, apakah yang engkau maksud adalah suku-suku Arab? Bukan ya Rasulullah, bukan itu. Maksudnya siapa orang yang paling baik di antara kita? Maka Rasul kita Muhammad SAW menjawab, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faqahu. Orang yang paling baik di masa jahiliyah, maka dia adalah yang paling baik di masa Islam kalau dia betul-betul memahami Islam. Jadi kalau kita menemukan, panjenengan perhatikan, ada orang-orang kenal Islam wong wis jujur, nggih orangnya baik hati, orangnya tekun beribadah. Kapan? Ketika dia belum mengenal Islam. Begitu dia mengenal Islam, maka nanti kebaikannya melebihi orang lain. Kenapa? Zaman jahiliyah wis apik, maka begitu dia mengenal Islam, kedudukan mereka lebih baik lagi. Biasanya begitu Bapak. Sehingga di antara para sahabat itu yang paling mulia siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Bakar itu sebelum kenal Islam, wataknya Abu Bakar itu kayak watai Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, Bang teman akrab ini. Sama-sama jujur, sama-sama bijaksana, sama-sama sabar, sama-sama suka menolong orang, sama-sama suka menyambung silaturahim, sama-sama suka menyantuni fakir miskin, sama-sama orang cerdas dan lain-lain. Maka begitu masuk Islam paling apa ya Abu Bakar. Kenapa? Dia orang yang paling baik sebelum jahiliyah. Sebelum Islam, pada masa jahiliyah. Ya. Begitu hadirin sekalian, asadhaniyallahu wa iyyakum. Yaquluna rabbana amana faktubna ma'asyahidin. Mereka berdoa, wahai Allah, kami telah beriman dan catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Maidah 83. Di dalam ayat yang lain, wonten ing surat An-Nisa 46, Allah menyebutkan tentang orang yang mendengarkan kebenaran dan dia terima dengan keimanannya.
Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wangdurna lakana khairal lahum. Ini loh, harusnya begitu. Sebenarnya sama ini berkenaan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan sami'na wa asaina. Ya, kami dengar tapi kami tidak mau taat. Allah menyampaikan kalau mereka mengatakan kami dengar, kami taati, maka jauh lebih baik. Sakjane kudune ngoten niku. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, tanda kebaikan orang itu apa? Mudahnya dia menerima kebenaran. Semindah malih itu. Ya, Allah yang menyampaikan surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapapun orang yang mendapatkan petunjuk itu tandanya Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Gampang pokoknya, dijak ngibadah niku gampang. Dijak beribadah, dijak taat kepada Allah itu ora kokian alasan. Nggih, bismillah, mari Mas, lakoni yuk, bismillah, mlaku wis. Tanda kebaikan. Dan Anda akan mendapatkan di sekitar kita itu model orang-orang seperti itu. Jadi kalau diajak untuk melaksanakan kebaikan itu entenge, nggih Bapak nyenengke. Ya, tidak banyak alasan, pokoknya wis bismillah dilakoni yo Mas yo. Bismillah, mari kita kerjakan. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, maka orang yang paling lapang dadanya menerima Islam, maka yang paling baik. Rasul kita itu sampai mengomentari, sungguh aku melihat semua orang yang masuk Islam pasti ada sesuatu di dalam hatinya kecuali Abu Bakar. Abu Bakar itu begitu menerima langsung wis pokoknya ora duwe masalah, langsung mlebu Islam. Ya maka orang yang paling baik itu ya Abu Bakar. Sehingga ketika Rasul kita ditanya, ya Rasulullah siapa orang yang paling kau cintai? Belum menjawab, Aisyah. Dari kalangan lelaki ya Rasulullah, bapaknya Aisyah, siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Bapak. Dan siapapun orang yang dicintai Nabi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora mungkin ora. Ya. Yang ketiga ini kedudukan paling tinggi, yaitu orang yang mendengar bersama dengan Allah. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh Allah. Tingkatannya lebih tinggi. Kalau bahasanya Rasul di dalam satu hadis qudsi, Rasul kita menyampaikan firman Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu yadayhi alladhi yubtishu biha wa 'ainaihi alladhi yubshiru biha wa rijlaihi alladhi yamshi biha. Aku menjadi pembimbing tangannya ketika dia memegang, aku yang membimbing telinganya ketika dia mendengar, aku yang membimbing matanya ketika dia melihat. Nggih Bapak. Pada waktu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai Allah, kami khawatir kalau kami disiksa oleh Fir'aun, kalau kami berdakwah kepada Fir'aun. Allah menjawab, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, kata Allah Ta'ala. Jangan takut wahai Musa, aku bersamamu, aku melihatmu dan aku mendengarkan apapun yang engkau doakan. Ya, jadi ini tahapan yang paling tinggi, yaitu orang yang hidupnya begitu dekat dengan Allah sehingga pandangan matanya itu dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab punika pada waktu suatu saat pernah berkhutbah. Tiba-tiba di tengah-tengah khutbahnya itu pas Umar bin Khattab bengok, pasukan naik ke gunung, makanya yang tengah-tengah khutbah itu. Maka begitu selesai khutbah, orang-orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, wonten napa kok jenengan bengok-bengok? Umar mengatakan, saya itu mengirimkan pasukan. Lah pasukan yang saya kirim itu saya lihat dikepung oleh musuh. Makanya waduh loh, jaraknya mungkin ratusan atau ribuan kilo loh. Dan aku melihat di belakang mereka ada gunung, maka aku mengatakan, weh pasukan naik ke gunung. Betul itu, pasukan itu suatu saat balik dalam keadaan memenangkan peperangan. Dan mereka menceritakan, kami dikepung oleh musuh. Pas kami dikepung oleh musuh, tiba-tiba terdengar suara, wahai pasukan mundur, naik ke gunung. Maka kami naik ke gunung, dan begitu kami naik ke gunung, kami bisa mengalahkan musuh setelah itu. Begitu Bapak nggih. Ini tidak pakai ilmu roh gosok mau barang loh niku nggih. Orang nganggo ngoten niku. Ya ini kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan, semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Pekan depan nanti kita bicarakan tentang hal-hal yang membuat pendengaran itu terpuji atau tercela. Insyaallah. Jih. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, masih ada waktu 2 menit dari materi kita Bapak. Ya. Kalau kita kepingin menjadi orang yang mudah menerima kebenaran, itu sumbernya amal hati. Tasdik, membenarkan ajaran Islam.
Semakin kuat dia membenarkan ajaran Islam, maka dia semakin mudah menerima kebenaran. Dan amal hati itu amal yang paling terpengaruh oleh ketaatan atau maksiat. Semakin kuat ketaatannya, maka nanti amal hatinya semakin kuat. Semakin banyak maksiatnya, maka amal hatinya akan semakin lemah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Cekap Bapak Ibu-ibu, nggih punika ingkang saged kula aturaken insyaallah pekan depan materi kita ini. Apa yang menyebabkan pendengaran kita itu dipuji oleh Allah atau dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.